ya namanya dari orang tua murid gitu, kadang-kadang upah yang dikasih kita itu nggak sesuai gitu loh. Akhirnya dari segala kos neraca keuangan jadi nggak seimbang gitu loh. Jadi kita lebih banyak ngabisin untuk beli pamflet, banner, peralatan yang lainnya, jadi kita nggak bisa nutup kos gitu. Mungkin dari hati kali ya, passion gue di usaha, akhirnya gue balik lagi untuk coba usaha-usaha yang lainnya gitu loh. Buat nama jam terbang ya, istilahnya mungkin kayak dedak begini, bukan bisnis yang bukan bisnis yang wah gitulah, bukan kayak bisnis properti, bukan kayak bisnis yang istilahnya kayak tambang timah itu yang penghasilannya itu 271 triliun. Halo Sobat Project Podcast. Pada hari ini gue mendatangkan tamu. Sebenarnya tamu ini temen SMP gue nih sebenarnya. Putu Yudis. Halo guys, gue Putu Yudis, temen Nopal lah dari zaman kita YouTube ya. Dari 0 sampai 1000 subscriber, temen SMP juga. Kita masih punya koneksi sampai sekarang. Di saat teman-teman yang lain udah lost kontak, nggak tahu ya. Dan sekarang gue lagi di bisnis pakan. Perkenalkan, gue Yudis, gue lulusan dari STBA Teknokrat Tangerang. Nah, lo kan kuliah nih, lo kuliah kalau nggak salah jurusannya sastra Inggris ya? Ya betul. Nah, lo kenapa langsung usaha dedak? Jadi awalnya sih ya semua mahasiswa kepengen kerjaan yang terbaik lah. Ya kayak misalnya di kantoran, kenapa lu langsung banting setir ke jualan dedak gitu? Kenapa lu nggak ngelamar ke tempat lain gitu? Kenapa lu nggak buka private les atau lama di perkantoran? Coba lu bisa ceritakan nggak di podcast Sobat Project ini? Jadi dulu gua sempet sama temen gua sempet buka les privat pas itu, les-lesan. Nama lesnya pas itu Disney. Jadi gua sama teman gua namanya Om Kar, dia orang Kupang, orang NTT. Tapi itu nggak berjalan dengan lama, sekitar setahun. Habis itu dari situ gua udah mulai tuh suka-suka sama bisnis. Akhirnya gua ketemu lah sama temen lu juga. Namanya Junedi gitu. Jadi kita mulailah ngerintis dari aksesoris HP sampai ke pakan ternak sekarang gitu. Nah ya, kalau for your informasi ya, gue juga kan temen gue yang tadi disebutkan sama Putu kan itu Junedi ya, ini teman SMK gue juga. Dulu kita pas zamannya COVID juga kan ya, kita jualan bersama-sama, jualan headset di berbagai platform Facebook ya kan, kita jualan juga. Kalau kalian pengen tahu itu sebenarnya, ya itu sebenarnya teman gue juga itu. Sekarang dia narik mobil ya, pick up mobil gitu. Gitu. Coba lu bisa ceritakan lagi, Put, diterusin lagi story life lu deh. Ya jadi setelah setahun itu kan gue dari bikin les-lesan itu, sebenarnya awalnya itu berjalan bagus ya, tapi ya namanya dari orang tua murid gitu, kadang-kadang upah yang dikasih kita itu nggak sesuai gitu loh. Akhirnya dari segala kos neraca keuangan jadi nggak seimbang gitu loh. Jadi kita lebih banyak ngabisin untuk beli pamflet, banner, peralatan yang lainnya, jadi kita nggak bisa nutup kos gitu. Dan setelah itu sempat juga gue berapa kali ngelamar kerjaan gitu loh, tapi menurut gue entah kenapa gue masih penasaran sama bisnis gitu. Sebenarnya gue udah coba untuk berapa kali ngelamar, satu, dan kedua gue sama teman gue diajak untuk kerja sebagai sales di tapi ya mungkin dari hati kali ya, passion gue di usaha, akhirnya gue balik lagi
untuk coba usaha-usaha yang lainnya gitu loh. Buat nama jam terbang ya, istilahnya mungkin kayak Dedak begini bukan bisnis yang bukan bisnis yang wah gitulah, bukan kayak bisnis properti, bukan kayak bisnis yang istilahnya kayak tambang timah itu yang penghasilannya itu 271 triliun. Ini bisnis yang biasa aja gitu loh. Tapi untuk for your information gitu loh, Dedak itu kan salah satu media lah kayak beras gitu. Kalau kita makan istilahnya itu kan dikasih ke hewan. Dan Dedak ini juga termasuk bisnis yang bagus karena peternak di Tangerang itu juga jumlahnya nggak sedikit gitu loh. Di luar Tangerang juga nggak sedikit gitu loh. Dan ini cukup menjanjikan dan bisa masih peluang juga gitu buat anak-anak muda apa yang mungkin udah berkeluarga untuk merintis usaha ini, soalnya juga lumayan loh dari segi penghasilannya gitu. Nah biasanya kan orang tua nih biasanya ketika kita udah lulus kuliah gitu loh, biasanya kan kita nyari kantoran kalau nggak di pabrik gitu. Biasanya kalau misalnya kita langsung terjun ke usaha, takutnya orang tua, biasalah kalau orang tua kan memberikan yang terbaik buat anaknya buat kedepannya kan, buat biaya nikah ya kan, buat nanti kita buat rumah tangga ya kan, biasanya kan begitu gitu. Nah respon orang tua lu bagaimana itu ketika lu udah ngelamar kemana-mana, yang tadi lu bilang kan udah ngelamar kemana-mana tapi lu tetap kekeh mau jualan Dedak. Biasanya kan kalau misalnya kayak gue nih, fashion gue nih, misalnya desainer nih, gue pengen nyari kantor yang bonafitnya gitu loh, dari segi salary atau dari skill kita nih. Gue pengennya fotografi, udah gue akan ningkatin fotografi. Nah lu itu sebaliknya, lu itu agak berbeda kalau menurut gue, Put. Kenapa lu langsung terjun, langsung nggak berpikir 2 kali 3 kali, langsung udah ya gue pengen jualan Dedak? Kenapa? Respon orang tua lu bagaimana ketika lu yaudah mah aku pengen jualan Dedak gitu? Ya sebenarnya awalnya juga namanya orang tua lah, pasti ada lah nggak setujunya mah, pasti nggak ada gitu loh. Tapi ya kan dalam perjalanan bisnis, di saat kita sudah meraih uang apa segala macem dan bisa ngasilin keluarga gitu loh, akhirnya kan mereka juga akhirnya ya udahlah, selagi anaknya seneng, selagi anaknya enjoy, selagi anaknya nggak terbebani, jadi ya udah yowes gitu loh. Jadi istilahnya kita kerja itu, orang tua pernah berpesan nih sama gua, kalau lu udah nggak happy di suatu pekerjaan, ya lu harus cari kerjaan yang lain gitu loh. Ya pokoknya lu jangan pernah ngeludahin kerjaan lu sendiri gitu loh. Nah lu kan sekarang kan jualan Dedak nih, kan biasanya kalau orang kantoran atau pabrik gitu, kan biasanya kalau orang usaha kan bebas mau jam berapa aja. Kalau biasanya kayak kantoran misalnya jam 9 masuk sampai jam 5. Lu bagaimana cara ngebagiin waktu lu buat jualan? Biasanya lu jualan di jam berapa, stopnya di jam berapa? Coba. Kalau gua biasa lah kayak orang kantoran juga, kerja dari jam 8 pulang jam 5 gitu loh. Ya kita usaha nggak usah ngoyo-ngoyo lah, kita yang atur sendiri. Kayak makan juga kita atur sendiri gitu. Yang penting ingat makan, ingat ibadah, ingat keluarga di rumah gitu loh. Jadi istilahnya usaha itu waktu semua kita kontrol. Tapi emang kalau yang nggak bisa kontrol biasanya itu ada sesuatu di usahanya. Ya mungkin dari dia ngejar target, dari cicilan apa, jadi dia harus istilahnya kerjanya lebih ekstra gitu, pulang sampai pagi gitu. Ya kalau gua kan istilahnya nggak begitu kena target lah, kecuali kalau gua target mungkin gua akan ngelakuin hal yang sama. Nah gitu. Ini yang tadi lo omongin target, kan biasanya kalau di kantor atau di pabrik kan pasti ada target tertentu ya. Mungkin usaha juga ada targetnya. Lu target lu berapa, Put, yang lu jual Dedak itu seharinya? Ya kalau gua kan per karung itu untungnya 50.000 lah. Ya kita ya cari aja 4 karung gitu loh. Itu udah ketemu lah 200.000 gitu loh. Paling banyak berapa? Paling banyak yang lu dapet itu? Ya kalau gua biasanya kirim ke pabrik itu kan jumlahnya 2 ton lah. 2 ton itu kan
kayak 40 karung gitu. Kalau ke pabrik emang rada murah gitu loh. Kita ambil untung 30.000 lah per karungnya. Jadi saya dapatnya 1.200.000. Paling dipotong mobil ya paling 2,5 kalau enggak 300. Jadi kita bersih dapat 900 gitu. Berarti lu nyewa berarti lu nyewa mobil atau bagaimana? Biasanya kan gua kan ngeliat di story lu biasanya bawa motor berapa karung, 1 karung 2 karung. Nah untuk kalau misalnya orderan tuh banyak misalnya andai kata misalnya 50 karung atau 100 gitu. Nah lu bagaimana cara lu pembagiannya Put biar lu tetap mendapatkan keuntungan misalnya ketika nanti misalnya yang tadi gue bilang lu dapat 50 karung atau orderan banyak lah ya. Betul. Jadi, itu lu bagaimana caranya gitu Pak? Jadi gue untuk hal itu gue ada koordinasi sama orang penggilingan misalnya. Jadi mau kendaraan dari dia, dia matokinnya berapa gitu? Iya, matokinnya berapa. Jadi gue sekalian ikut ke sana gitu. Ya untuk kiriman yang 10 karung, 5 karung, sekarang kan udah banyak aplikasi tuh. Pakai aja Lalamove gitu loh. Bayar mereka, habis itu bayarlah angkutan sedikit gitu loh. Kasih uang uang minum gitu. Misalkan kita di Lalamove kita order 6 karung kan dapat 300.000 gitu loh. Ya buat mereka lah misalkan 120, 150 gitu. Jadi kita bagi 2 aja gitu loh. Jadi kerjaan kita lebih ringan. Kita nggak usah ikut, biar dia aja yang ngangkut. Biar dia yang jalan, kita yang nungguin gitu lah ya. Gitu. Nah misalnya kan zaman sekarang sih emang susah sih Put ya kalau untuk masalah gengsi, apalagi pertama gengsi ya. Untuk dari zaman kita dulu kan beda didikan orang tua sama kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ya dimanja gitu. Kalau menurut pandangan lu gimana Put? Misalnya kan lu kan lulusan sastra Inggris nih Put. Ya kan pasti kan kalau misalnya jualan dudak pasti gengsi dong. Gua nggak mau nih kerjaan ibaratnya kan kerjaan lu kan kasar itu ya kan ibaratnya kan gitu loh. Betul. Ibaratnya kan gimana menurut pandangan lu Put, lu sebagai mahasiswa lah atau sebagai kita sebagai berdua kita sama-sama lulusan S1 nih. Kita anak berpendidikan ya maksudnya kan. Betul. Gimana menurut pandangan lu buat anak-anak muda nih yang sekarang anak muda zaman sekarang nih, jangan ngobrolin ke zaman-zaman kita nih. Jadi menurut gua kalau kerja tuh nggak usah gengsi lah. Soalnya istilahnya kita kan nggak selamanya ya langsung kita takdir orang itu beda-beda gitu loh. Dan jalan hidup orang itu nggak sama gitu loh. Jadi istilahnya selagi ada peluang di luar manfaatin gitu loh. Jangan terlalu lama nganggur, jangan terlalu lama ini. Kita juga nggak enak kan makin tua gitu loh. Sama orang tua gitu loh. Umur bertambah, kita juga pengen hidup berumah tangga ya kan, pengen punya anak ya kan. Nah, ini sebenarnya obrolan sensitif nih. Lu itu penghasilan lu berapa sih Put? Lu nggak apa-apa deh, lu nggak usah nyebutin berapa, terserah lu mau nyebutin atau apa selama lu kerja atau usaha dedak gitu. Dalam bisnis itu sebenarnya ya sama sih kayak rata-rata gaji pabrik, gaji kantoran sama aja. Mungkin jeleknya kita bisa dapat lebih banyak di hari itu, dan mungkin itu bisa dapat lebih dikit dari di hari yang istilahnya kan nggak selamanya bisnis itu penghasilannya konsisten gitu loh. Kalau gaji di karyawan kan di perusahaan dia flat 150.000 sehari, per bulannya 4,5 juta gitu. Kalau bisnis kan dapat 300, besok 200, besok jadi nggak nentu. Jadi nggak nentu gitu. Ya buat anak muda yang mau bisnis harus tahan banting lah. Sebenarnya emang benar sih, emang kita itu harus bisnis sih sebenarnya ya, daripada kita ngikut orang kan gitu loh. Ya gimana kitanya aja sih untuk memanage kita mau memulai bisnisnya gitu. Yang tadi lo bilang kita itu jangan gengsi. Kalau gengsi itu nggak akan ada habisnya, benar sih. Betul. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang, gengsinya luar biasa. Rata-rata kayak ya dia pengennya kerjanya enak gitu, leha-leha ya kita. Kalau kita zaman-zaman dulu dididik orang tua ya kita harus ibaratnya banting tulang lah, maksudnya
tahan banting lah, mental juga ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya kayak lu kan, kalau gue lihat ya mental lu udah bagus gitu loh. Lu udah ngelamar kemana-mana gitu. Iya, Tapi kan betul, emang sama Tuhan udah ditakdirkan begini. Sebenarnya bukan kemauan kita takdir itu, tapi udah jalannya ya udah lu harus ngejalanin gitu loh. Iya, betul. Ya betul, kan. betul. Apalagi kan kalau misalnya yang berpikir S1 S1 gampang nih nyari kerjanya, tapi kenyataannya sebaliknya ya kan. Nyari kerja susah. Nggak gitu semudah loh. itu gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita nyari lowongan kerja ya pakai calo, pakai bayaran, ditipu pula ya kan. Kan begitu. Ya udahlah kita jalan alternatifnya usaha, yang penting ada koneksi aja sih. Bener nggak sih? Koneksi istilahnya mungkin dari temen apa ya, kalau orang dalam ya itu harus kenal sama bagian ininya lah, perusahaannya gitu lah. Ya emang begitulah sistem di Indonesia gitu loh. Dan itu kita nggak bisa tutup mata lah. Nggak bisa tutup mata gitu. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau bukan orang dalam sih sebenarnya tepatnya kata itu orang yang direkomendasikan gitu loh. Iya, betul. Tapi kan orang kan rata-rata orang dalam, sebenarnya lu orang rekomendasikan gitu. Ya nggak beda jauh kayak kita di YouTube aja lah, rekomendasi YouTube video Anda kan gitu kan, ibaratnya gitu loh. Jadi kok menurut gua bukan orang dalam direkomendasikan gitu. Gua ada orang nih yang berkompeten di bidang ini. Nah, ini rekomendasinya dia orangnya bagus nih kerjaannya gitu loh. Nah, lu kan usaha nih. Nah, kegiatan lu selain itu apalagi Put? Apakah lu jualan yang lain? Apa lu ngebantu orang tua atau gimana? Selain kegiatan jualan dedak? Ya kalau gua lagi senggang waktu gitu, gua kadang-kadang bantuin adik gua sama orang tua gua di restoran sebenarnya. Jadi gua sebagai waitress gitu loh. Jadi waitress part time lah istilahnya. Kalau mereka lagi istilahnya kekurangan dari segi karyawan, keteteran ya gue bantu gitu. Nah jadi buat pemenuhan aja gitu loh. Ya lumayan lah uangnya buat uang jajan mah. Ya, jadi buat ibaratnya lu ada tambahan uang lagi lah ya, ibaratnya tambahan gitu. Itu amunisi lah ya. Betul. Tambahan amunisi untuk mengumpulkan dana gitu. Iya. Gitu. Nah lu itu katanya lu kan jualan dedak ya, lu kan gua lihat di story lu di story lu kan bawa motor nih. Lu pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu loh? Lu pernah berpikir nggak di jalan atau apa? Lu pernah ngerasa wah gue jenuh nih, gue pengen di nyari kerja lain? Lu pernah berpikir kayak gitu nggak? Sebenarnya ada lah, tapi ya gue balik lagi lah. Kalau jenuh itu kan kita bisa akalin dengan istirahat, dengan istilahnya coba kegiatan-kegiatan yang baru gitu loh. Tapi menurut gue selagi masih ada uangnya sih, menurut gue jenuh itu bisa hilang sih. Soalnya menurut gue finally kan yang dituju itu uang gitu loh. Dan emang gue juga orangnya suka traveling ke tempat-tempat baru gitu loh. Penasaran nih gue daerah gini gimana, daerah begini gimana. Menurut gue sih yang gue dapat dari pengalaman gue selama nganter-nganter gitu, setiap tempat itu punya culture yang berbeda-beda gitu loh. Misalkan orang BSD perwatakannya gimana, orang Cisoka perwatakannya gimana. Kalau kita ngomong sama orang Cisoka pasti, kalau kita dagang dedak pasti diajakin ngomong Sunda mulu. Orang Sunda mulu istilahnya. Kalau orang BSD kan dia rada-rada elit gitu lah istilahnya. Kalau ngasih tip juga lebih wah lah istilahnya. Kalau ya orang Cipondo gitu, kan banyak kan orang-orang Betawi di situ. Berarti campuran ya. Rata-rata Betawi di situ. Gitu. Jadi perwatakannya itu beda-beda gitu. Jadi kita bisa kenal orang dengan watak yang berbeda-beda. Karena kan yang beli dedak bukan orang sini doang. Itu kan rata-rata Tangerang itu udah campuran semua. Jawa, ada orang Sunda. Perantauan semua ya rata-rata ya di situ. Medan, orang mana gitu ya. Kita kan random gitu loh. Lu pernah ketemu customer yang bener-bener rese nggak? Ada nggak bener-bener rese, bener-bener nyebelin, ada nggak? Dari segi lu selama lu jualan dedak itu ada nggak Bud? Ya, dari pengalaman lu? Pastinya ada lah. Kayak misalkan maunya murah, barangnya bagus. Ya kalau dalam logika jualan nggak mungkin lah kita ngasih barang
ya sesuai harganya aja lah istilahnya. Kita jualan kalau mau yang bagus kita kasih harga bagus, malah dia aduh kemahalan nih harganya. Udahlah saya beli yang itu, ya balik lagi. Orang kita mah sukanya yang murah, yang penting bisa dipakai. Ya namanya orang Indonesia kan begitu kan bos. Iya biasa lah ya, pengen nyari yang murah gitu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ngeliat prosesnya sih. Ini namanya kita customer darah raja ya, kita nggak bisa itu juga, nggak bisa mengelak juga gitu loh. Iya betul. Yang penting kita gimana kita pinter ngomong sama pinter marketingnya aja sih sebenarnya itu ya kan. Benar. Jadi problemnya gitu. Iya. Nah lu katanya kan lu boleh sebutin lagi nggak sih penghasilan lu yang udah terkumpul sama lu jualan dedak gitu? Kan lu kan misalnya lu udah ada dana nih berapa puluh juta, lu ada keinginan nggak sih mau buka ruko atau lu pengen punya mobil pick up? Katanya lu kan pernah cerita katanya gue pengen punya ruko sama mobil pick up kayak teman kita itu Junaidi. Iya. Untuk masalah pick up gue kepengen sih punya pick up, tapi kan gue masih banyak kebutuhan itu loh. Adik gue masih kuliah 2. Jadi kan gue nggak enak lah, masa gue harus iniin ego gue sendiri sih istilahnya. Maksudnya sukses sendiri gitu ya, maksudnya nggak membantu keluarga, yang penting keluarga dulu lah nomor satu. Keluarga dulu kita bantu, baru orang lain kan gitu. Iya betul. Jadi gue inisiatif udahlah, gue mending bantu orang tua gue dulu. Habis itu biarin mereka kuliah fokus sampai selesai. Baru gue ke depan punya rencana ada planning. Ada planning lagi gitu. Jadi berarti lu planning lu tertata ya Put ya, maksudnya dari segi jualan, dari segi ngebantu adik lu yang kuliah, terus betul. buat pick up, buat ruko gitu lah. Betul. Dari penghasilan sih sebenarnya gue udah bisa buat DP, buat ruko juga bisa udah DP. Ya alhamdulillah gue udah dapat 3 digit lah. 3 digit ya dari bisnis ya. Berarti luar biasa. Berarti ini anak muda, untuk teman-teman sobat project podcast. Inilah contoh lah dari Bang Putu, bahwasanya anak muda itu jangan gengsi lah. Buat apa sih kita nyari gengsi sebenarnya, buat apa gitu loh. Kalau misalnya secara logis buat apa gitu. Namanya kita hidup, ya udah kok rezeki lu itu udah ditakdir begini gitu loh. Lu nggak bisa memaksakan kehendak gitu loh. Ketika lu dijalankan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan. Sebenarnya gue juga pernah ngerasain gue itu orangnya zona nyaman. Gue pengennya emang sih kita nggak bisa menutup kemungkinan kita harus belajar hal yang baru gitu loh. Tapi kan ya kalau kayak gue misalnya fotografi, pokoknya konten kreator lah ya maksudnya gitu loh. Gue itu nggak mau di kerjaan yang kasar gitu ya, tapi ya namanya kita belajar hal baru gitu. Apa saja sih, kita nggak ada yang salah kan, kita belajar hal baru kan ya, kayak termasuk lu lu sastra Inggris S1 seharusnya lu bisa ngajar les, tapi lu banting setir gitu. Nah lu kan jualan dedak nih, lu lupa nggak sama Inggris lu, misalnya kayak segi reading, segi listening, segi writing, lu lupa nggak? Ada yang lupa nggak? Apa lu masih inget? Ya kalau selama lu jualan gitu loh. Kalau lupa sih gua nggak bakal lupa lah, soalnya istilahnya ilmu basic lah istilahnya, itu kan jadi kayak bekal lah buat gua gitu loh. Buat misalkan kan kalau dalam bisnis itu nggak 100% konsisten gitu loh. Nah, kadang-kadang kan bisnis itu bisa fall up, bisa fall down gitu loh. Jadi kita harus punya bekal yang lain gitu loh. Bisnis itu kan ada istilahnya, ada endnya juga, ada endingnya gitu loh. Jadi kita ada masanya sih, pasti ada masanya gitu. Semuanya itu. Ya mungkin sekarang momennya masih di gua gitu. Jadi gua geber aja terus gitu loh. Selagi itu kesempatan di depan mata, tetap gaspol aja gitu ya kan gitu loh. Kan pengusaha prinsipnya gitu. Lu masih ada peluang, lu masih ada kesempatan, ya lu hajar aja gitu. Teruskan saja gitu loh kan gitu. Daripada kita udah ngegas tapi berarti di tengah jalan kan sayang juga kan gitu loh. Soalnya menurut gua sia-sia kalau merintis dari nol, kalau nggak kita push gitu, nggak kita hajar. Jadi istilahnya usaha kita sia-sia juga.
Jadi kita lebih ke banyak buang waktu gitu. Kayak kalau misalnya ada anak-anak zaman sekarang kan biasanya nongkrong, rokok, ngobrolin yang nggak jelas gitu loh. Ngobrolin masalah ya misalnya kayak udah nikah, cerai, terus ya. Nah untuk itu Put, untuk masalah nikah nih, lu rencana ada planning nikah di umur berapa Put? Apa belum ada, apa lu belum siap? Ada nggak Put? Sebenarnya pengen sih nikah ya istilahnya di umur 30 apa. Tapi kan balik lagi lah, nikah itu kan bukan masalah umur. Yang penting kesiapan gitu loh. Iya, yang penting mental ya kan. Mental gitu loh. Kadang-kadang gue yang udah belajar buat kebutuhan pokok buat keluarga gue aja masih keteteran gitu loh istilahnya. Ya jadi istilahnya banyak biaya nggak terduga juga gitu loh. Jadi gue harus belajar juga di situ gitu loh. Berarti setidaknya kita harus megang duit ya Put ya, atau kan biasanya kan kita harus megang duit, harus punya invest juga. Lu selain lu bisnis ada invest nggak Put? Lu punya invest nggak kayak cincin, kayak emas, ada nggak Put? Sebenarnya gue lagi itu butuh juga lo Put. Iya. Masalahnya. Gue lagi mulai invest rumah sebenarnya. Jadi gue ngambil rumah, gue udah DP sama uang muka kan ya. Jadi gue tinggal cicilan-cicilannya aja nih. Ngambil di mana itu? Ngambil di Serdang apa ngambil di tempat lain yang lain itu? Di perumahan Puri Tiga Raksa. Lumayan ya? Iya di situ. Jadi. Masih kosong kalau nggak salah itu Puri itu ya. Maksudnya belum terlalu rame lah. Nah di situ kan rumahnya masih murah tuh. Gue dapat info dari bokap gue gitu ya. Udah langsung lah, kata gue gasin aja gitu loh. Mumpung gue masih muda, masih ya lumayan lah, bisnis masih stabil. Jadi gue berani aja lah ambil gitu loh. Ya kalau misalkan gak kebayar kan itu bisa di over kredit istilahnya. Jadi ya istilahnya untuk umur segua gini harus berani lah investasi gitu loh. Karena itu sangat butuh juga untuk masa depan kita kan. Betul, ketika nanti ada dana darurat atau apa, sebenarnya kita itu harus benar-benar harus benar-benar megang duit sih. Karena kan orang tahu sendiri lah, perusahaan sekarang di PHK sekarang pindah ke Jawa, betul, ya kan, terus dikit-dikit karyawannya demo naikin gaji gitu kan. Karena yang gue lihat itu nggak bersyukur. Iya. Kalau misalnya kita udah nggak jalanin pasti bertambah aja sih kata gue rezeki gitu. Rezeki emang ya balik lagi sih udah ditakar sama Tuhan kan gitu loh. Makanya kalau misalnya perusahaan di Tangerang ke Jawa gimana ya nasib orang-orang Tangerang ya kan, khususnya Tangerang ya gitu ya, dikit-dikit demo ya itu gitu. kan balik lagi gengsi, cicilan gitu loh. Ya gue sebagai pengusaha juga kalau misalkan karyawan minta naik gaji terus kan kita lihat dulu kondisi perusahaannya. Misalkan kayak kasus COVID gimana itu kasus COVID kemarin gimana itu benar-benar caos banget gitu kan. Itu penjualannya naik apa turun, apakah gimana gitu kan, kita seharusnya sebagai karyawan harus mengerti gitu loh. Perusahaan kita dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, jadi kita harus responnya nggak seperti itu. Nggak apa-apa gajinya flat dulu gitu, yang penting gimana caranya perusahaan itu naik dulu gitu loh. Setelah itu baru bisa minta gaji yang lebih tinggi gitu loh. Balik lagi tuh gengsi sih, karena kan tahu gue juga banyak sekarang orang-orang pabrik ya juga pakai NMAX apalah. Ya itu ini pakai motor Ninja, iPhone, pakai iPhone lagi ya bahkan ya. Iya makanya kan balik lagi gitu loh. Maksud gue ya udahlah gitu loh. Iya. Ya, apa-apa dikit-dikit demo gue sebenarnya agak gimana gitu loh ngeliat karyawan sekarang gitu loh. Terlalu banyak nuntut tapi kerjanya juga nggak maksimal gitu loh. Ya kok sebagai mereka juga bisa digantikan AI loh. Karena posisi mereka cuma operator produksi. Kalau operator produksi apa bagian-bagian gitu kan nggak begitu penting, kalau diganti AI kan mereka langsung tersingkir gitu loh. Ya karena AI itu lebih canggih menurut gua. Lagi diganti dengan robot ya. Robot. Kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan bukan SDM lagi, robot. Yang bekerja. Kita ngapain nanti? Betul. Ketika nanti udah 10 tahun ke depan, kita nggak tahu prediksi teknologi kan semakin cepat datangnya. Gitu. Ya sebagai contoh lah, gua bisa kasih contoh. Dulu kan kayak gerbang tol itu kan pasti pakai orang kan. Sekarang kan kalau
gerbang tol sekarang di tapin. Nah, berarti apa kesimpulannya? Berarti kan karyawan bisa tergantikan dengan teknologi gitu loh. Itu. Jadi buat pesan-pesan gua aja lah buat karyawan, tetap upgrade skill lah istilahnya. Jangan karyawan ya, anak muda kan ini kan sobat project podcast ya. Iya, buat anak muda. Kalau mau terjun di dunia usaha harus siap mental dan banting, harus siap hidup sederhana lah. Karena pengusaha itu istilahnya untuk merintis itu kita emang nggak leluasa gitu loh, penuh dengan keterbatasan gitu loh. Kecuali kalau bisnis kita udah mulai maju, baru kita bisa berpikir ke hal-hal yang lain gitu loh. Kayak gua aja yang udah punya duit yang lumayan istilahnya masih bisa ngerem lah istilahnya. Karena menurut gua ya buat apa sih hidup begitu, beli iPhone habis itu cuma beli udah pegang doang puas udah, habis itu nggak ada make sense-nya lagi, nggak ada itunya lagi ya, cuma bisa beli iPhone udah gitu. Yang penting kan di dalam suatu alat itu kan yang penting dipakainya gitu loh. Kita nggak perlu beli banyak-banyak kayak beli baju berapa biji gitu. Gua beli baju aja ya, beli baju aja 1-2, yang penting kita nyaman makainya gitu loh. Nggak perlu beli banyak-banyak baju kata gua. Kan anak muda sekarang ini waduh nggak gaya lu apa gitulah, udah istilahnya ngikutin tren gitu ya. Ngikutin tren itu nggak ada habisnya, kayak beli HP sekarang banyak keluaran terbaru juga gitu loh. Susah sih kalau misalnya kita mengikutin zaman dulu sama zaman sekarang, kita nggak bisa menyamakan gitu zaman dulu, karena kan kita kan menyesuaikan dengan teknologi zaman, menyesuaikan zaman kita itu sebenarnya. Bagaimana kita menanggapinya, karena kadang kita juga mengungkit atau menceritakan masa-masa kita dulu main bola, main kelereng. Zaman kita kan dulu nggak ada gadget. Beda kayak anak sekarang, dikit-dikit ada Instagram, ada Instagram, ada Facebook, ada Tinder, ada TikTok, semuanya bisa kita uploadin, bisa kita upload. Kalau kita dulu apa, main kelereng, main layang-layangan, nggak ada tuh kita berpikir punya ngetik HP, nggak ada. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan seharusnya yang beruntung itu anak-anak muda sekarang seharusnya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi sosial media, apalagi konten kreator kan banyak tuh. Dia kan anak-anak muda yang yang bermunculan gitu loh. Bukan dikit-dikit ya joget-joget apa, terus yang bikin video kontroversi. Gua paling nggak suka gitu. Sebenarnya gimana kita megangnya aja sih sebenarnya gitu. Ya, kalau misalnya kita dulu kan ya paling ya zaman-zaman tahun 2010 mainnya Facebook dulu ya, Twitter dulu, zaman-zaman warnet, PS, rental PS gitu ya. Iya betul. Ya, tapi menurut gua sih dari segi kemudahan itu bisa jadi pedang pisau bermata dua lah kalau gua bilang. Jadi istilahnya dari balik kemudahan itu jadi anak itu jadi males bergerak, males olahraga, males berinteraksi, nggak respect lagi sama orang yang lebih tua. Tapi rata-rata banyak ya anak muda nggak respect sama orang tua ya. Maksudnya adabnya itu nggak ada gitu loh. Kita kan dulu diajarkan sama orang tua kita adab ya, yang misalnya umur kita lebih tua, lu harus manggil apa gitu loh. Kan anak jam sekarang liatin aja tuh kurang sopan. Sekarang rata-rata kurang sopan yang gue lihat gitu loh. Jadi banyak negatifnya juga menurut gua. Sekarang kayak joget-joget di TikTok pakai tank top apalah kata gua. Aduh, anak-anak kecil kata gua. Kayak gini udah pamer aurat kata gua. Belum lagi ya kayak istilahnya apa namanya belanja online, karena banyak penipuan juga. Sekarang kan banyak penipuan dari baliknya kemudahan dari teknologi gitu istilahnya. Ketika dia punya ilmu tapi disalahgunakan gitu loh. Disalahgunakan, bener loh. Kayak misalnya kayak hacker ya, ibaratnya hacker kan rata-rata gue lihat di Facebook nih, pertama di Facebook kayak teman-teman kita gitu loh. Ada teman-teman kita SMP, gue nggak mau nyebutin namanya. Dia nyampe ke hack, kalau nggak salah tuh fotonya cewek. Nah itu gua nggak, takutnya gua sensor aja ya, nggak usah lah gua gini-gini aja ya. Betul. Ya istilahnya kayak gitu kan, jadi maknanya juga banyak negatifnya juga gitu loh. Kayak misalkan berita hoax makin kenceng gitu loh, makin merajalela gitu. Karena kan beritanya bukan seperti itu gitu loh.
Kadang-kadang kebenarannya nggak seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya dari balik kemudahan ini orang jadi makin minim literasi juga gitu loh. Kadang-kadang bacanya di judul doang kan gitu. Iya gitu loh. Nih yang contoh aja yang terbaru-baru. Coba dah cek Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Itu kan itu lagi rame tuh. Itu lagi rame banget itu. Iya betul. Karena gue kadang-kadang baca itu ya komen dari Dewi Sandra ini kok. Dewi Sandra yang kena hujatan 271 triliun itu bukan dia loh. Yang korupsi itu Sandra Dewi suaminya. Aduh kata gua gitu kan menandakan orang kita literasinya minim gitu loh. Istilahnya. Habis itu dengan mudah juga kayak dengan makan gratis bisa menang pemilu gitu juga kan, itu aduh kacau juga sih. Aduh. Nah ini untuk terakhir podcast hari ini, pesan-pesan lu Put untuk anak-anak muda nih yang misalnya lagi terpuruk atau dia pengen memulai usaha bagaimana, coba lu bisa sampaikan di Sobat Project Podcast nih. Ini eksklusif nih teman-teman Sobat Project nih untuk temen gua nih, temen dia dari SMP lah, dia udah pengalamannya sudah tidak diragukan lagi lah. Coba lu bisa sampaikan lah untuk teman-teman Sobat Project yang anak-anak muda, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang lah ya. Iya, menurut gua untuk anak-anak muda zaman sekarang jangan berhenti untuk berinovasi lah dan berkreatif gitu loh. Karena industri kita kan industri dunia kreatif sekarang. Ya istilahnya anak muda sekarang ya lebih baik sekarang ngasih ide-ide yang bagus lah dan berkontribusi buat masyarakat, buat bangsa dan negara gitu loh. Daripada digunain buat narkoba, ini konsumsi obat-obatan terlarang, tawuran, apalah yang istilahnya itu ngerugin negara gitu loh. Ya sebisa mungkin jangan jadi bikin keluarga susah lah gitu loh istilahnya. Jangan jadi pembunuh apalah segala macam gitu loh. Ya istilahnya positif aja lah istilahnya. Soalnya kalau kita berpikir positif pasti ke depan hidup kita jadi lebih baik gitu. Ya, amin ya. Kalau misalnya kita udah ngejalanin ya dengan positive vibe kan, kita juga energi kita juga bertambah gitu. Iya gitu. Dan itu berpengaruh ke orang sekitar juga gitu loh. Kalau kita energinya positif, orang tua kita pasti positif gitu loh. Jadi yang kita semangat kerja, istilahnya orang tua jadi semangat kerja gitu loh. Jadi istilahnya dengan yang hal-hal yang positif kita jadi bisa nularin ke orang lain juga gitu loh. Ya udah ya, gue langsung penutupan aja ya di akhir video Sobat Project Podcast. Itulah contoh-contoh untuk Bang Putu, terutama untuk anak-anak muda. Ini benar-benar jadi suri toladan lah buat anak-anak muda lah. Kita itu jangan gengsi gitu. Ada sih gengsi, tapi kalau bisa gengsi itu dihilangkan. Emang susah sih kalau misalnya namanya kita gengsi itu ya, susah dihilangkan, karena sulit. Tapi kita harus menghilangkan gengsi itu ya untuk menuju kehidupan yang layak gitu sebenarnya. Itu kita biar tahu nih, wah gimana nih kerasnya hidup gimana gitu. Kadang kita itu suka malu gitu loh. Gitu. Untuk pesan-pesan anak-anak muda nih gitu. Ini contoh dari Bang Putu lah gitu lah. Gua juga mikirnya sekarang bukan masalah gengsi juga. Setiap kerjaan itu ada manfaatnya gitu loh. Kalau misalkan semua gengsi, nggak ada yang ngangkutin sampah, nggak ada yang istilahnya. Setuju itu. Pokoknya semua pekerjaan itu berguna lah. Nggak ada yang jadi kuli bangunan. Kalau nggak ada kuli bangunan, rumah itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bagus itu. Ibaratnya mahakaryanya ya kan. Iya. Yang gedung-gedung yang bagus gitu. Itu kan karya siapa itu? Nah itu kan dari tukang juga itu istilahnya. Arsitektur apa tukangan istilahnya kan mereka semua berkontribusi gitu loh. Istilahnya. Kalau nggak ada mereka, misalkan ojek nih nggak ada kurir, kita pesan food, wah nggak nyampe nih kan. Kalau ada mereka jadi lebih mudah hidup kita gitu loh. Jadi pesan gua sih buat anak muda ya, hargailah semua pekerjaan lah. Nggak ada pekerjaan yang hina gitu loh. Gue juga belajar juga dari lu juga Put gitu.
Yaudah ya, gue langsung mengakhiri aja dengan video konten Sobat Project Podcast. Alhamdulillah ini pembahasan yang sangat bermanfaat terutama untuk diri gue sendiri. Ya, gue juga anak muda juga harus memberikan kontribusi juga. Yang benar kata Bang Putu, harus memberikan kontribusi untuk pertama ya minimal diri kita sendiri, untuk bangsa negara Indonesia juga gitu. Betul. Ini juga untuk contoh, jangan sampai kita menjadi pemuda yang ibaratnya nakal atau narkoba gitu loh. Iya, karena itu juga benar sih, itu merugikan negara juga sih dari segi ya penjaranya harus ngeluarin biaya juga kan. Pasti nggak mungkin dong ngeluarin biaya kan gitu loh. Itu. Ya udah ya, sekian dari konten Sobat Project Podcast. Semoga kontennya podcast hari ini bermanfaat untuk anak-anak muda, untuk semua kalangan lah terutama ya gitu. Iya, betul. Jika kalian suka dengan video podcast ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Nah, sebelum penutupan, lu nanti bilang ya, Sobat Project Podcast gini ya, kita ya bareng ya. Iya. Sobat Project Podcast. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.